Baik ikhwan dan akhwat, kita mulai kajiannya di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah ayyuhal ikhwa wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kesempatan menuntut ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an atau kalamullah ini, dan mudah-mudahan kita bisa memetik ilmu yang kita pelajari di sore hari ini dan termasuk dalam ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi liqa'ina al-madi, pada kesempatan yang kemarin ya, kita sudah masuk ke tafsir ya dari surat Al-Haqqah, dan kita masih berada di tafsiran surat Al-Haqqah ayat yang ke-12 ya sampai ke-18. Ke-12 sampai ke-18. Dan kita insya Allah selesaikan di sore hari ini. Sebelum kita masuk kembali ke tafsir Ibnu Katsir, Ana ulangi bacaan ayat ke-12 sampai ke-18 terlebih dahulu. Nah, silakan ikhwan dan akhwat bisa disimak di Quran masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Nah, jadi di ayat ini Allah berfirman, linaj'alaha lakum tadhkirah, agar kami jadikan untukmu sebagai peringatan, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan agar telinga itu bisa memperhatikan dan memahaminya. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, dan apabila sangkakala itu ditiup dengan sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu, kemudian dibawakanlah bumi dan gunung-gunung, fadukkata dakkatan wahidah, kemudian keduanya saling bertabrakan dengan satu kali tabrakan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah,
dan pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wansyaqqatis sama'u fayya yauma idzin wahiyah. Kemudian langit-langit terbelah dan langit itu pada hari kiamat menjadi lemah. Wahiyah menjadi lemah. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat itu ada di seluruh penjuru, seluruh penjuru. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Kemudian membawa arsy Rabb kamu, di atasnya siapa? Yaitu ada 8 malaikat, atau yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari kiamat adalah 8 malaikat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya akan diperlihatkan, tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Khafiyah, sedikit pun. Naam, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsirnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan kita berhenti di paragraf yang ada penjelasan tentang karobiyun. Karobiyun. Nah, ini setelah anak baca dan anak cari al-karobiyun itu, ikhwah dan akhwat sekalian, ternyata bukan dari bahasa bukan dari bahasa hadis, dan kalau ada hadisnya pun hadisnya di doif sekali, ada hadis-hadis yang menggunakan karobiyun. Karobiyun itu ada yang mengartikan malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah, ada yang mengartikan malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah, ada malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy Allah, dan itu adalah arti-arti dari karobiyun. Nah, ada yang mendekatkan karobiyun itu dari korubiyun atau koruba, tapi itu bukan kata asli, bukan dari bahasa Arab karobiyun. Intinya riwayat yang menjelaskan tentang karobiyun atau sebutan untuk malaikat-malaikat yang tadi, ada yang membawa arsy Allah atau yang didekatkan kepada Allah atau yang ada di sekitar arsy Allah, itu semuanya kata karobiyun ini bukan dari hadis Nabi yang sahih, Nah, baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke wa qauluhu ta'ala yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, ay tu'raduna ala alimis sirri wan najwa alladzi la yakhfa alaihi syai'un min umurikum bal huwa alimun bil-dhawahiri was-sarairi wad-dhamair. Walihada qala ta'ala la takhfa minkum khafiyah. Waqad qala Ibnu Abi Dunya akhbarana Ishaq ibnu Ismail akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Ja'far ibnu Burqan an Thabit ibn al-Hajjaj qala Amru ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu akhafu alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa zayyinu lil ardi al-akbari yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nah, jadi untuk firman Allah yang bunyinya pada hari itu akan ditampakkan di hadapan kalian, tidak ada yang disembunyikan dari kalian sedikit pun. Maksudnya seluruhnya ditampakkan olehmu terhadap zat yang maha mengetahui, baik yang tersembunyi sir atau yang tersembunyi, wan najwa, dan yang berupa bisikan atau berupa kehendak, bisikan-bisikan. Nah, semuanya akan diketahui oleh zat yang mengetahui bisikan-bisikan dan yang rahasia-rahasia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak akan tersembunyi ya oleh Allah sedikit pun dari seluruh urusan kalian. Tidak ada yang bisa disembunyikan sedikit pun dari urusan kalian. Bahkan Allah adalah Maha mengetahui terhadap hal-hal yang zahir, yang nampak ya. Was-sarairi wad-dhamair, dan hal-hal yang tersembunyi, wad-dhamair, dan hal-hal yang ada di dalam hati. Nah, yang kalau tersembunyi itu bisa di benda-benda ya, tapi kalau ad-dhamair ada di dalam hati. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la takhfa minkum khafiyah, tidak akan ada yang disembunyikan sesuatu pun dari kalian ya, semuanya akan ditampakkan. Kemudian kemudian Ibnu Abi Dunya berkata ya, beliau membawakan riwayatnya dari Ishaq bin Ismail, dari guru-gurunya atau dari para perawinya sampai ke Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah oleh kalian amal-amal kalian sebelum ya amal kalian itu ditimbang. Fa innahu akhafu alaikum fil hisab, karena hal ini adalah lebih ringan untuk kalian dalam hisab ghadan ya, yaitu pada esok ya, atau ketika di hari kiamat, maksudnya pada esok hari ya, daripada kalian menghisab diri kalian hari ini ya. Kalau ya kalian bisa bisa menghisabnya hari ini, itu tentu ya akan meringankan kalian hisab di hari kemudian atau di hari esok, maksudnya seperti itu ya. Dan tazayyanu lil ard, dan berhiaslah kalian untuk hari penyodoran yang terbesar ya, atau hari ya ditampakkan hal-hal yang paling besar pada hari yang akan semuanya ya ditampakkan dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat, qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi haddatsana Ali ibn Rifa'ah anil Hasan an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'radun nasu yaumal qiyamati thalatha aradat, fa amma ardatani fajidalun wa ma'adhir, wa amma thalithatu fa inda dhalika tatirusuf fil aidi fa akhidun biyaminihi wa akhidun bishimalihi. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalurnya, beliau dari jalur gurunya sampai ke sahabat an Abi Musa ya, sampai ke sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan ditampakkan pada hari kiamat, atau manusia akan ya diperlihatkan, disodorkan pada hari kiamat dengan tiga kali sodoran ya, 3 kali bentuk penampakan atau disodorkan itu. Adapun 2 sodoran, yang pertama itu di dalamnya ada jidal wa ma'adil. Di dalamnya itu ada perdebatan ya, ada perdebatan. Wa ma'adil, dan ada pemberian alasan atau ya mencari-cari alasan. Jadi di sodoran yang 2 pertama itu mereka pada mendebat atau mengingkari atau mencegah atau apa ya. Dan kemudian ada juga di perdebatan yang pertama dan kedua itu ada pencarian alasan atau ya pemberian alasannya. Jadi ada yang nyari alasan boleh ya. Di situ ketika didebat oleh Allah, mereka pada membalikan atau mendebat kembali, kemudian
mereka mencari-cari alasan di apa namanya, di penyodoran yang pertama dan kedua, ada itu. Nah, adapun yang ketiga, itu ya tatirus suhuf, pada yang ya di sodoran yang ketiga itu suhuf itu tatir, terbang, ya dia terbang pada tangan-tangan, maka kemudian tangan kanannya mengambil dan tangan kirinya juga mengambilnya. Nah, jadi di sodoran yang ketiga itu suhufnya pada berterbangan, ya, pada terbang, kemudian diambil sama tangan kanan, diambil sama tangan kiri. Nah, ya, kemudian ikhwah dan akhwat, warawahu Ibnu Majah an Abi Bakar an Abi Syaibah an Waqi bihi wa qad rawahu At-Tirmidzi an Abi Quraib an Waqi an Ali ibn Ali anil Hasan, dari Hasan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah bihi wa qad rawa Ibnu Jarir an Mujahid ibn Musa an Yazid bin Sulaiman ibn Hayyan, Ibn Hayyan an ayat Arwan an Marwan al-Asghar an Abi Wa'il an Abdullah qala yu'radun nas yaumal qiyamah thalatha aradat. Nah, dari beberapa riwayat juga menjelaskan, nah di sini ada riwayat yang bersambung sampai kepada sahabat Abdullah, ya, sampai sahabat Abdullah. Nah, ya, Abdullah berkata, nanti akan ditampakkan kepada manusia pada hari kiamat 3 kali penampakan, atau tidak 3 kali penyodoran, ya, 3 kali penyodoran. Jadi akan ditampakkan pada hari kiamat kepada manusia 3 kali penyodoran. Kemudian ardotani ma'adhiru wa khusumatun wal ardus salisah tatiru suhufu fil aidi fa akhidun biyaminihi wa akhidun bishimalihi wa rawahu Sa'id ibnu Abi Urubah an Qatadah mursalan mislahu. Nah, ya, jadi ada 2 penyodoran. Yang pertama itu isinya ada ma'adzir, sama kayak yang sebelumnya, ya ikhwah dan akhwat, ada ma'adzir wa khusumat, ya. Ma'adzir itu mencari-cari alasan, wa khusumat dan perdebatan. Adapun penyodoran yang ketiga itu suhuf atau lembaran-lembaran itu beterbangan, ya. Beterbangan dari tangan, kemudian tangan kanannya mengambil, tangan kirinya juga mengambil, ya, dan ini juga ya, dan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Abi Urubah dari Qatadah dengan sanadnya yang mursal, ya, sanadnya mursal atau sanadnya terputus. Nah, ya, jadi seperti itu. Nanti akan ditampakkan untuk manusia ada tiga penyodoran, ya. Penyodoran yang 1 dan kedua mereka masih bisa mendebat, masih bisa, ya, mencari alasan, ya, mencari uzur. Tapi untuk yang ketiga tidak. Nah, baik, kita lanjut ke surat Al-Haqqah ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-24. Nah, ya, mohon bisa dibacakan sama, ya, Pak Abdul Latif. Tafadhol Pak Abdul Latif, dibacakan ayatnya 19 sampai 24. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah
وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ya, naam, syukran. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita sudah mendengar pembacaan atau tilawah ayat 19 sampai 24 surat Al-Haqqah ini. Naam. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamin. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan kanannya atau dari arah kanannya ya. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka ia kemudian berkata, ha umqra'u, inilah bacalah dan tulislah ya catatanku ini, bacalah dan tulislah catatanku ini. Nah, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku itu Dzonantu di sini artinya yakin ya, meyakini. Sesungguhnya aku meyakini bahwa aku ya akan bertemu dengan hisabku, akan dipertemukan dengan hisabku. Nah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan kemudian dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, ya, berada di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, ya, qutufuha daniyah, makanan atau buah-buahannya yang dekat. Kulu washrabu hani'a, makan dan minumlah dengan enak ya, makan dan minumlah dengan enak. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena sebab apa yang dahulu kau lakukan pada hari-hari yang khaliyah, yang telah berlalu. Nah, maksudnya di hari-hari dunia ya. Ya, ini sebab amalan ya seseorang yang dilakukan di hari-hari dunia akan menyebabkan orang mukmin yang baik itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, yukhbiru ta'ala an sa'adati man yu'ta kitabahu yawmal qiyamati biyaminihi wa farihihi bidzalik wa annahu min shiddati farahihi yaqulu likulli man laqiyahu ha umqra'u kitabiyah ay khudhu iqra'u kitabiyah li'annahu ya'lam anna alladhi fihi khairun wa hasanatun mahdah li'annahu mimman baddala Allahu sayyi'atihi hasanat. Qala Abdurrahman ibn Zaid makna ha umqra'u kitabiyah, ha iqra'u ya, ha umqra'u, ha iqra'u kitabiyah, wa umu di kalimat ha umu ya, umunya di sini wa umu zaidatun kada qala wa zahir anna bimakna hakumu. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala yang menyampaikan kabar tentang orang-orang yang diberi kitabnya pada hari kiamat dari arah kanan atau dari sebelah kanannya, ya, dari sebelah kanannya. Naam. Ya, kemudian ya, wa annahu min syiddati farahi, dan bahwasanya ya karena begitu besar kebahagiaannya, maka dia itu akan berkata kepada setiap yang ia temui, ha umqra'u kitabiyana, ha inilah ya, bacalah ya dan tulislah kitabku ini. Nah, saking gembiranya, saking senangnya. Nah, maksudnya adalah khudhu ya, ha itu khudhu ya, ambillah, bacalah kitabku ini, bacalah kitabku ini. Itu saking senangnya, setiap orang yang lewat dia suruh seperti itu ya, ambillah, bacalah kitabku ini, saking senangnya nanti di hari kiamat. Karena dia tahu bahwa ya, bahwa
ya yang ada di dalamnya adalah dari kebaikan, ya, dari kebaikan saja, ya, bahwa di dalam kitab itu di dalamnya ada kebaikan saja, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti keburukan dengan kebaikannya. Ya, karena itu Abdurrahman bin Zaid berkata, makna ha umqra'u kitabiyah, makna dari ha umqra'u kitabiyah itu ha iqra'u kitabiyah, ya, ha maksudnya ambillah, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Wa umu, kata umu, ya, wa umu, kata umu tadi yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid. Di sini umu, ya, ada kata umu, kata Abdurrahman bin Zaid, umu ini adalah kata zaidah, tambahan, ya. Sebagaimana, ya, seperti itu juga, ya, dia berkata al-zahir, yang nampak bahwasanya ha umu itu artinya hakumu, ya, hakumu, atau sama ambillah, hakumu, ya, atau ha umu maknanya sama dengan hakumu. Nah, ya, kemudian waqad qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Bishr an Matar al-Wasiti haddatsana Yazid bin Harun akhbarana Asim al-Ahwal an Abi Utsman qala al-mu'minu yu'ta kitabahu bi yaminihi fi sitrin minallahi fayaqra'u sayyi'atihi fakullama qara'a sayyi'atan taghayyara launuhu hatta yamurru bihasanatihi fayaqra'uha fayarji'u ilaihi launuhu thumma yanzuru fa idza sayyi'atuhu qad buddilat hasanatun qala fa inda dzalika yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Wa haddatsana abi haddatsana Ibrahim ibn al-Walid ibn Salamah haddatsana Rawh ibn Ubadah haddatsana Musa ibn Ubaidah akhbarani Abdullah ibn Hanzalah ghasilil malaikah qala innallaha yuqifu 'abdahu yaumal qiyamah fayubdi ay yadhhar sayyi'atihi fi dhahri sahifatihi fayaqulu lahu anta 'amilta hadha fayaqulu na'am ay rabb fayaqulu lahu inni lam afdahka wa inni qad ghafartu laka fayaqulu inda dzalika ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah hina naja min fadihatihi yaumal qiyamah. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata, ya, beliau meriwayatkan dengan riwayatnya beliau sampai kepada An Abi Utsman, ya, An Abi Utsman sampai kepada, ya, seseorang, ya, dari guru-gurunya yang bernama Abu Utsman. Dia berkata bahwa seorang mukmin itu diberi kitabnya, ya, dari arah kanannya, ya, fi sitrin minallah, ya, dari apa namanya, dari hijab, ya, dari adanya atau ketika adanya hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqra'u sayyi'atihi, ya, orang mukmin tadi itu membaca keburukannya, dan setiap dia membaca keburukannya maka berubahlah warna catatan tadi, warna kitabnya berubahlah warnanya sampai ia benar-benar melewati kebaikannya, dan kemudian ketika melewati kebaikannya dia membacanya dan kembali lagi warnanya kepada warna asalnya, ya. Kemudian ia melihat dan tiba-tiba keburukannya sudah diganti dengan kebaikan, ya, keburukannya sudah diganti dengan kebaikan. Nah, maka dia berkata, dan pada saat itulah, ya, ia berkata ha umqra'u kitabiyah, atau ambillah, bacalah kitabku ini. Nah, dan juga diriwayatkan dari beliau juga kemudian sampai kepada, ya, akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Hanzalah, ya, sampai kepada, ya, salah satu, ya, seorang sahabat namanya Hanzalah atau Ibnu Hanzalah, ya. Nah, atau dia sebutannya ghasilil malaikah, ya, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah itu
ya memberhentikan hambanya pada hari kiamat. Kemudian yubdi, atau kemudian nampaklah sayyiatihi, ya, kemudian ia tampakkan keburukannya, fi dhahri sahifatihi, di punggung catatan amalnya. Dia tampakkan keburukan di punggung catatan amalnya. Kemudian dia berkata, ya, apakah kamu benar melakukan ini? Kata si hamba tadi, ya, saya benar melakukan ini wahai Rabb. Kemudian Rabb berkata kembali, ya, sesungguhnya aku tidak akan memperlihatkan keburukanmu. Lam afdahka, itu tidak akan memperlihatkan keburukanmu, dan sesungguhnya aku telah mengampuni, ya, dosa-dosamu. Kemudian Rabb pada saat itulah beliau, ya, atau Allah Subhanahu wa taala, Rabb tersebut, ya, dia berfirman, ha umqra'u kitabiyah, ambillah, ya, bacalah kitabku ini. Naam. Ya, kemudian inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, ya, sesungguhnya aku yakin bahwa aku itu benar-benar akan diperlihatkan catatan hisabku ini. Ya, maksudnya kapan? Hina naja, ketika, ya, dirinya itu selamat, min fadhihatihi yaumal qiyamah, ya, selamat dari ditampakkannya keburukan pada hari kiamat, atau dengan kata lain selamat dari, ya, disembunyikannya oleh Allah keburukannya pada hari kiamat. Nah, kemudian ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ibnu Katsir berkata kembali, waqad taqaddama fi sahihi hadis Ibnu Umar hina su'ila anin najwa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnillahu al-'abda yawmal qiyamah fayuqarriruhu bi dhunubihi kulliha hatta idza ra'a annahu qad halaka qala Allah ta'ala inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm thumma yu'ta kitaba hasanatihi bi yaminihi wa amal kafiru wal munafiqu fayaqulu al ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Wa qauluhu ta'ala inni dhanantu anni mulakin hisabiyah ay qad kuntu muqinan fid dunya anna hadzal yawma kainun la mahalah kama qala ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Qala Allah ta'ala fahuwa fi 'ishatin radiyah ay mardiyatin fi jannatin aliyah ay rafi'atin kusuruha hisanun huruha na'imatun duruha daimun huburuha. Nah, jadi sudah berlalu dalam hadis yang sahih dari hadisnya Ibnu Umar, ya, tatkala ditanya tentang an-najwa, tentang orang-orang yang mengadu, ya, orang-orang yang mengadu najwa, yang dia itu berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnillahul 'abda yaumal qiyamah, Allah akan mendekatkan seorang hamba pada hari kiamat. Nah, kemudian Allah akan mengulang-ulang dengan dosanya, mengulang-ulang dosanya seluruhnya sampai ia benar melihat bahwa qad halak, ya, bahwa dia telah binasa, karena Allah menampilkan berulang-ulang keburukannya atau dosa-dosanya sampai dirinya sudah mengatakan sungguh celaka atau sungguh, ya, binasalah aku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Allah kemudian mengatakan inni satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku sudah menutupi untukmu, ya, keburukan ini di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku hari ini mengampuni dosamu.
Kemudian yu'ta kitab hasanati biyamini. Kemudian diberikanlah catatan atau kitab kebaikannya dari arah kanan atau dari kanannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka yaqulul asyhad, maka saksi-saksi dari mereka itu berkata, ya, mereka lah orang yang mendustakan Rabb-nya. Ya, mereka lah orang-orang yang mendustakan Rabb-nya. Ya, ala, ingatlah bahwa laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang zalim. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya aku zonantu anni mulakin, ya, sesungguhnya aku yakin bahwa aku itu akan bertemu dengan catatan, ya, hisabku atau dengan hisab amalku. Naam. Kemudian qad kuntum muqinan, maksud akan bertemu dengan hisabku, maksudnya aku benar-benar yakin di dunia bahwa hari ini akan datang, tidak ada yang meragukan lagi. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam ayat lain, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia itu akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ya, radiyah maksudnya mardiyah, maksudnya diridhoi. Ya, dan ia berada di surga aliyah yang tinggi, surga yang tinggi, maksudnya rafi'atu kusurha, ya, rafi'ah atau tinggi, kusur, tinggi istananya. Kusur itu istananya. Hisanun huruha, bidadarinya sangat, ya, hisan, sangat bagus. Bidadari hur itu bidadarinya sangat bagus. Nikmat, na'imatun duruha, ya, rumahnya sangat nikmat, ya, rumah-rumahnya, tempat istirahatnya sangat nikmat. Daimun huburuha, dan dia akan mendapatkan itu terus menerus, daim, terus menerus. Nah, jadi ini gambaran buat orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Utbah Al-Hasan ibn Ali ibn Muslim As-Sakuni haddatsana Ismail ibnu Ayyas an Sa'id ibn Yusuf an Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salam Al-Aswad qala sami'tu Aba Umamah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yatazawaru ahlul jannah, qala na'am innahu la yahbitu ahlud darajatil ulya ila ahli darajatis sufla fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim wa la yastati'u ahlud darajatis sufla yas'uduna ila al-a'lai taksuru bihim a'maluhum. Nah, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, ya, melalui jalur periwayatannya sampai kepada Abi Salam, ya, Abu Salam Al-Aswad, dan beliau berkata mendengar dari Abu Umamah, ya, Abu Umamah berkata, ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ya, apa pertanyaannya? Apakah para penduduk surga itu saling berkunjung? Kata orang tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ahlu surga itu, ya, sesama ahlu surga saling berkunjung? Kata Nabi, na'am, iya. Ya, sesungguhnya, ya, penduduk derajat surganya yang tinggi itu akan turun dan berkunjung kepada penduduk derajat surganya yang lebih rendah. Maka mereka akan memberikan penghormatan, kemudian akan salam kepada mereka, ya, di dalamnya. Nah, akan tetapi tidak bisa penduduk derajat surganya rendah, yaitu naik kepada penduduk surga yang derajatnya tinggi, nggak bisa. Kenapa? Karena ini terbatas pada amalan mereka, ya, karena ini nggak bisa terbatas pada amalan mereka, ya. Nah, kemudian juga waqad tsabata fi sahih innal jannata mi'atu darajah. Nah,
innal jannata mi'atu darajah. Nah, juga dalam hadis sahih disebutkan bahwa sesungguhnya surga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatin kama baina sama'i wal ard. Wa qala ta'ala qutufuha daniyah qala al-Barra ibn Azib ay qaribatun yatanawaluha ahaduhum wa huwa na'imun ala saririhi wa kadza qala ghair wahidin. Ya, di surga itu ada 100 derajat dan ya setiap dari dua derajatnya atau derajat ke derajat lainnya, maksudnya seperti itu ya. Setiap dari derajat ke derajat lainnya itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Masya Allah. Dari derajat satu ke derajat lainnya jaraknya itu antara langit dan bumi. Berarti sangat jauh ya, sangat jauh. Nah itu kalau digabungkan dengan riwayat sebelumnya yang sesama ahli surga akan saling berziarah, maka derajat yang atas bisa turun ke bawah, tapi tidak yang derajat surganya di bawah atau rendah naik ke atas nggak bisa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, buah-buahannya daniyatun dekat. Kemudian Barra bin Azib, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ya Barra bin Azib berkata, maksudnya dekat itu adalah ya bisa diambil salah seorang di antara mereka, sedangkan mereka itu naim, tidur di atas ranjangnya ya. Jadi kutufuha daniyah, terjemahan daniyah itu menurut Barra bin Azib, salah seorang sahabat Nabi, ya dekat itu maksudnya adalah bisa diambil oleh salah seorang di antara mereka sambil tiduran di atas ranjangnya seperti itu. Ya, kemudian qala Tabrani an Abdul Razzaq an Sufyan ats-Tsauri an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um an Atha bin Yasar an Salman al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadul jannata illa bijawazin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallahi li fulan ibn fulan adkhiluhu jannatan 'aliyatan kutufuha daniyah. Wa qada rawahu dia fi sifatil jannah min tariqi Sa'dan ibn Sa'id an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an-Nahdi an Salman an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yu'tal mu'min jawazan ala sirati bismillahirrahmanirrahim hadza kitabun minallahil azizil hakim li fulan adkhiluhu jannatan 'aliyah qutufuha daniyah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Tabrani ya, dari jalurnya sampai kepada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Sampai kepada sahabat namanya Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk ke dalam surga, ya tidak akan masuk ke dalam surga ya seorang pun kecuali dengan jawaz. Jawaz itu ya kecuali dengan izin ya. Jawaz itu dengan izin ya, dengan tanda izin, dengan kartu izin. Ya, kartunya itu di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabun minallahi li fulan bin fulan ya. Ya, jadi ada kartu izinnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab dari Allah kepada fulan bin fulan. Masukkanlah dia ke dalam surga yang tinggi, yang ya makanan atau buah-buahannya dekat. Dan riwayat ini juga ya diriwayatkan oleh dia dalam sifat atau dalam ya penjelasan tentang sifatnya surga. Ya beliau membawakan riwayat dari siapa? Dari Salman Al-Farisi juga ya. Dari Salman Al-Farisi dari Rasulullah SAW bersabda. Ya. Seorang mukmin akan diberikan jawaz ya, akan diberikan kartu izin. Ya. Ala sirat ya di atas sirat ya, di atas sirat atau terhadap sirat ya, terhadap sirat.
Nah, kartu izinnya ini ada Bismillahirrahmanirrahim, ada tulisannya atau ada kandungannya di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana untuk fulan, ya, untuk fulan. Adkhilu jannatan aliyah, masukkanlah dia ke dalam surga yang tinggi dan buah-buahan yang dekat. Nah, wa qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ay yuqalu lahum dzalika tafaddulan alaihim wamtinanan wa in'aman wa ihsanan wa illa faqad thabata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala i'malu wasaddidu wa qaribu wa'malu an ahadan minkum lan yudkhilahu amaluhu al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmati minhu wa fadlin. Nah, kemudian di dalam tafsiran kulu washrabu, makan dan minumlah kalian dengan enak, ya, di dalamnya ini karena sebab apa yang dahulu kalian perbuat pada hari-hari yang sudah berlalu, ya, maksudnya di dunia, maksudnya berlalu di dunia, ya. Yuqalu lahum, ya, ini dikatakan kepada mereka sebagai bentuk karunia atas mereka dan nikmatnya dan sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa illa, dan jika tidak, ya, bukan karena nikmat karunia atau karena bentuk nikmatnya, ya, nikmat Allah kepada mereka, maka, ya, sungguh telah tetap atau telah sahih dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, i'malu beramalah kalian, wasaddidu, dan terus-meneruslah kalian berbuat, ya, baik, waqaribu, dan dekatkanlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, wa'malu, dan beramalah, anna ahadan minkum, bahwa seorang di antara kalian itu lan yudkhilahu amaluhu al jannah, bahwa salah seorang di antara kalian itu tidak akan amalnya bisa memasukkannya ke dalam surga, ya, tidak akan, ya, dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga, ya. Jadi amalan kita itu nggak ada yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena sedikit, ya, kita itu sedikit, apalagi umurnya Nabi Muhammad dan kaum dan umatnya, ya, dan umatnya yang pendek-pendek umurnya, tidak seperti kaum terdahulu. Amalnya pun sedikit, ya, jika dibandingkan atau jika ditimbang dengan surga Allah yang maha hebat, maha besar, ya, nah, maha agung, ya, maha nikmat di dalamnya. Nah, itu tidak ada ya, sebanding, ya, tidak sebanding dengannya. Nah, kemudian para sahabat ketika mendengar itu, mereka bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah. Kata para sahabat, walaupun engkau ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, wala ana, ya, walaupun saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah telah meliputkan, ya, atau, ya, meluapkan atau meliputkan rahmat Allah kepadaku dan karunia-Nya. Makanya Nabi termasuk yang mendapatkan rahmat dan karunia Allah sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan kembali, ikhwat dan akhwat, di ayat berikutnya. Nah, Fadl, lanjut, mohon dibacakan kembali. Nah, Pak Abdul Latif, silakan dilanjutkan bacaannya. 25 sampai 37, ya, Ustaz.
Ya, 25 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون Nah, فلا أقسم بما ya, تبصرون. syukron. Baik, jadi di ayat ini sebaliknya ya, sebaliknya sebenarnya menjelaskan tentang para penghuni neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi", adapun orang-orang yang diberikan kitab atau catatan amalnya dari arah kirinya, ya dari kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia akan berkata, ya maka dia akan berkata apa, alangkah ya sekiranya tidak diberikan kitab ini. Maksudnya dia berangan-angan untuk tidak diberikan kitab ini, ya kitab yang datangnya dari arah kiri tadi. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak tahu ya hisabku. Maka ya kalau tidak diberikan kitabnya kan dia ya akan tidak tahu hisabnya, tidak tahu hisabnya. Maka aku tidak mengetahui hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha sekiranya ya telah ditetapkan dahulu bahwa ya saya sudah meninggal aja, maksudnya gitu. Dia berharap ya sekiranya dulu ditetapkan sudah meninggal aja, ya nggak ada hisab, maksudnya nggak ada hisab. Ma aghna anni maliyah, ya, ma aghna anni maliyah, tidak akan mencukupi aku hartaku, atau hartaku tidak bisa mencukupi aku, hartaku tidak bisa mencukupi aku. Halaka anni sultania, kemudian kerajaanku juga hancur, kerajaanku juga hancur. Naam, khudhuhu faghulluh, ambillah, faghulluh, dan jadikanlah ghulul atau tangan yang terbelenggu, ya ambillah dengan tangan yang terbelenggu, ya ambillah dan tangannya belenggu lah, atau dan belenggu tangannya. Nah, tsummal jahim sallu, kemudian ya kepada neraka jahim maka kembalilah kalian, atau kembalilah ya dia, kembalilah dia. Naam, tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluquh, kemudian pada silsilah ya atau rantai, ya rantai yang dzar'uha sab'una dira'an yang panjangnya itu 70 dhira', ya yang 70 dhira', fasluku, maka ambillah, atau maka ya ikatlah, ambillah, maka jadikanlah dia sebagai ya pengikat. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dahulu tidak mau beriman kepada Allah yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia ya tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin.
Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka tidak ada baginya pada hari ini di sini hamimun, orang yang didekatkan atau teman-teman yang dekatnya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak juga ada makanan kecuali dari ghislin. Kecuali dari ghislin. Ghislin itu ada yang mengartikan zakum ya, atau pohon zakum ya, pohon yang berduri. Ada juga yang mengartikan nanah ya, dan darah ya. Tidak ada makanan untuk ahli neraka kecuali nanah dan darah atau pohon yang berduri itu. La ya'kuluhu illal khati'un, yang tidak akan makannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, ya ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan tentang surat Al-Haqqah tadi, ayat yang ke 25 sampai dengan 37. Beliau berkata ya, Imam Ibnu Katsir, wa hadza ihbarun an halil asyiya idza u'tiya ahaduhum kitabahu fil arasati bishimalihi fahina idzin yandamu ghayatan nadam fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyya wa lam adri ma hisabiyya ya laitaha kanatil qadiyah. Qala ad-Dhahhak yakni mautan la hayatan ba'daha, kada qala Muhammad ibn Ka'ab wa Rabi wa Suddi wa qala Qatadah tamanna al-mauta wa lam yakun syai'un fid dunya aqrabu ilaihi minhu ma aghna anni maliyah halak anni sultaniyah, ay lam yadfa anni mali wala jahi adaballahi wa ba'sa bal khallasa ilayya wahdi wala ma'ina li wala mujira fa indaha yaqulullahu azza wa jalla khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu, ay ya'muru zabaniyata an ta'khudahu unfan minal mahsyari fataghulluhu, ay tad'ul aghlala fi unuqihi thumma turiduhu ila jahannama fatusilihi iya, ay taghmuruhu fiha. Naam. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar kepada orang-orang yang susah ya, askia, yang sengsara, yaitu ketika dia diberikan ya, atau diberikan salah seorang di antara mereka kitabnya dari arah kiri ya, dari arah kiri. Pada hari itu dia menyesal dengan sesal-sesalnya, lalu berkata ya tadi sekiranya aku tidak diberikan kitab ini dan aku tidak mengerti tentang hisabnya, ya laitaha kanatil qadiyah, sekiranya ya kematian itu sudah ditetapkan. Nah, kemudian Dhahhak berkata, yakni mautan la hayatan ba'daha, maksud dari kematian itu adalah kematian yang tidak ada kehidupan setelahnya. Nah, ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Kada qala Muhammad, dan seperti ini juga apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab dan Rabi dan Sudi dan Qatadah berkata, ya orang-orang kafir itu tamanna maut, ya mereka itu menginginkan kematian. Ya orang kafir itu menginginkan kematian dan tidak ada sesuatu di dunia yang lebih dibenci daripada kematian itu. Jadi di akhirat orang-orang kafir itu menginginkan kematian, tetapi di dunia tidak ada yang lebih dibenci daripada kematian ya. Iya kan ya. Memang benar. Jadi di orang-orang kafir nanti di akhirat itu sangat berangan-angan ya, sangat berangan-angan agar dimatikan. Sedangkan di dunia ya, kematian itu salah satu yang paling dibenci oleh seluruh orang kafir. Nah, kemudian tidak akan mencukupi hartanya. Nah, kemudian akan binasa dariku kekuasaanku. Maksudnya lam yadfa'ani maliya, tidak bisa menahanku ya hartaku, tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan
pendampingan atau penahanan dariku dari hartaku dan dari kekuasaanku terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada yang bisa menahan hartanya, tidak bisa kekuasaannya tidak bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan sendirian ya, tidak ada penolong dan tidak ada tidak ada penjamin, penolong dan penjamin. Maka kemudian ya di sisinya dia berkata, ya Allah berfirman ya, kemudian saat itu ketika itu Allah berfirman, khudhu faghullu, ambillah orang ini, faghullu, dan ya ikatlah tangannya, belenggulah tangannya, tsummal jahima sallu, kemudian kembalikanlah dia ke neraka jahim. Maksudnya Allah menyuruh Zabaniyah untuk mengambil orang ini dengan paksa dari mahsyar, kemudian ya dalam keadaan dibelenggu, dan kemudian ia letakkan tangan atau tangan yang dibelenggu itu di lehernya, kemudian digiringlah mereka atau digiringlah orang-orang kafir itu kepada neraka jahanam dan yang bisa ia temui nanti di akhirat nanti. Na'udzubillah. Inilah gambaran terhadap orang-orang kafir yang dia tidak mau berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasulnya. Baik, ikhwah dan akhwat, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan ilmu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dan sama-sama kita akhiri ya ikhwah dan akhwat sekalian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Jazakallah. Jazakumullah.